Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mepresentasikan tentang sales order. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nindya Febrianti Rohim dengan NIM 239. Kedua ada Jihan Rafida Muntas dengan NIM 288. Yang ketiga ada Anggi Marsyalina Himawan dengan NIM 316. Yang keempat ada Mirza Sofi Unisa dengan NIM 807. Dan yang terakhir ada Alvin Sukawati dengan NIM 809. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sales order. Jadi, sales order adalah perintah penjualan yang memastikan konsumen benar-benar memesan atau membeli produk tersebut. Jadi, sales order sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membantu mempercepat proses penjualan dan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Lalu ada kontrak kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu membantu logistik dan proses kerja. Lalu yang terakhir ada mampu meningkatkan penjualan perusahaan. Nah, baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang pre-sales activity. Nah, di pre-sales activity memiliki beberapa step, yaitu inquiry, lalu ada acquisition, sales order, outbound delivery, transfer order, good issue, and billings. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Rafida dengan NIM 2019-310-88. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inquiry. Inquiry yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang tertentu dalam harga yang sudah ditentukan. Kita menggunakan proses ini dalam rangka untuk menanggapi permintaan yang dibuat oleh calon pelanggan untuk informasi tentang barang-barang dan khususnya pada harga. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang quotation, yaitu sebuah kutipan yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, yaitu berupa harga dan informasi pendukung. Sebuah quotation memiliki masa berlaku. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu Sales Order Creation and Availability Check. Order penjualan dapat mengadopsi informasi dari pra-penjualan dokumen. Kontrak penjualan juga dapat dibuat dengan mengacu pada order penjualan dan didukung oleh langkah-langkah proses penjualan. Selanjutnya ada Availability Check. Selama pembuatan pesanan penjualan, ketersediaan bahan dapat diperiksa untuk mengkonfirmasi tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan. Selama penciptaan untuk penjualan, direboisasi material dapat diperiksa untuk mengkonfirm tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya ada delivery and good issue atau outbound delivery. Sebuah good issue adalah sebuah pergerakan barang yang digunakan untuk menampilkan penggunaan internal material, mengeluarkan material, dan juga pengiriman barang kepada pelanggan. Good issue menghasilkan penurunan stok di gudang. Terdapat 3 aktivitas pada tahap ini. Yang pertama ada picking, kedua shipping area, lalu ada container dan loading. Outbound delivery adalah dasar dari good issue posting. Data yang dibutuhkan untuk goods issue posting disalin dari outbound delivery ke dokumen good issue yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dilakukan di outbound delivery itu sendiri. Baik, yang selanjutnya ada shipping function, range of function. Yang pertama ada mengirimkan barang ke pelanggan melalui perusahaan ekspedisi atau menggunakan pengirim perusahaan. Yang kedua ada perusahaan yang menggunakan aplikasi terintegrasi, maka aktivitas ini akan mengupdate sales order terkait mengenai jumlah barang yang sudah dikirimkan. Dan yang terakhir ada perusahaan yang menggunakan aplikasi terintegrasi, maka informasi pengiriman barang ini akan diketahui oleh bagian penagihan untuk selanjutnya ditindaklanjuti pembuatan tagihan kepada pelanggan. Next, ada good issue posting function. Yang pertama ada stok gudang bahan dikurangi dengan jumlah pengiriman, perubahan nilai diposting ke akun neraca dalam akuntansi persediaan, persyaratan dikurangi dengan jumlah pengiriman, status nomor seri diperbarui, pengeposan masalah barang secara otomatis dicatat dalam aliran dokumen, dan yang terakhir ada penentuan stok yang dilakukan untuk stok konsiansi vendor.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai billing. Nah, billing sendiri itu mempresentasikan proses akhir dari transaksi bisnis pada proses sales order. Untuk fungsi dari billing ini sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah membuat invoice atau daftar barang konsumen berdasarkan pengiriman atau pelayanan, kemudian menerbitkan memo debit dan kredit serta proforma invoice, lalu membatalkan transaksi billing, melengkapi fungsi harga, menerbitkan potongan penjualan, serta mentransfer data billing ke akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, billing sendiri itu dapat digabungkan ke dalam struktur organisasi, sehingga kita bisa menetapkan transaksi billing ke dalam organisasi penjualan yang spesifik pada saluran distribusi ataupun divisi. Karena billing ini tuh mempunyai koneksi dengan financial accounting, struktur organisasi pada departemen akuntansi ini tuh sangatlah penting. Lalu pada saat proses billing itu memungkinkan untuk membuat atau mengganti menghapus dokumen billing dengan beberapa hal. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan ini, yang pertama adalah dokumen sales order, kemudian referensi dokumen pengiriman, lalu ada referensi transaksi eksternal, invoice split, kemudian membuat dokumen billing pribadi, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.